Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan izinnya saat ini kita berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat, tidak memiliki tidak memiliki kekurangan suatu apapun. Dan Masya Allah, Allah masih berkenan memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah ini, hidayah sunnah ini sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke junjungan kita semua, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kaum muslimat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan, kami ingin mengingatkan bahwasanya ini adalah hari Jumat, maka memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mungkin di antara kita ada yang belum baca surat Al-Kahfi, masih ada kesempatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita semuanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan masih tentang zakat. Zakatul urud, ya. Zakatul urud yaitu zakat barang dagangan. Kita lihat bahwasanya kemarin kan zakatul urud ini ya dihitung nisabnya, ada yang menggunakan nisab emas, ada yang menggunakan perak. Yang sama-sama menggunakan yang namanya haul, 1 tahun. Nah, pada keduanya ya, apabila kita menimbang atau mengukur nisabnya dengan emas maupun perak, itu nanti sama-sama harus dibayarkan 2,5% ya dari keseluruhannya. Wa yajibu 'alal muslim al-istiqsa' wa tadqiq, dan wajib bagi seorang muslim al-istiqsa' wa tadqiq. Istiqsa' itu menghitung, ya, menghitung atau mengkalkulasi, ya, menghitung-hitung. Wa tadqiq secara detail, ya, secara cermat. Ya. Wa muhasabatu nafsihi, dan selalu juga menghitung, ya, muhasabah, menghitung diri, ya, dalam apa? Fi ikhraji zakatil urud, dalam mengeluarkan zakatul urud, barang dagangan. Ka muhasabati syarik asy-syahih li syarikihi, sebagaimana hitungannya orang yang kikir, ya, pengusaha yang kikir, dia menghitung, ya, bersama untuk syarikihi, untuk yang diajak berserikat dengan dia, yang diajak bergabung dalam perusahaan. Yang namanya orang pelit kan biasanya hitungannya sangat detail. Ya, kita diperintahkan, ya, orang Islam ini sebenarnya diperintahkan untuk menghitung harta kita sebagaimana orang pelit itu menghitung hartanya.
Maksudnya dengan maksud apa? Kalau orang pelit ngitung itu kan detail sekali, cermat. Hampir tidak ada yang ketinggalan. Begitu juga kita. Ya, dengan tujuan apa? Bukan dalam rangka untuk pelit, bakhil, enggak, tapi dalam rangka supaya yang keluar ini pas atau bahkan lebih, tidak sampai kurang. Tentunya kan tidak sampai kurang. Jadi memang hitungannya harus betul-betul detail, sebagaimana hitungannya orang yang kikir terhadap syarikihi, terhadap teman teman serikatnya. Ya, bi an yuhsa jami'a ma indahu min urudit tijarah bi anwa'iha, yaitu menghitung segala yang ada di sisinya, ya, barang-barang dagangannya bi anwa'iha, dengan berbagai macam. Ya, wa yuqawwimuha taqwiman adilan, dan dinilai, diberikan nilai, ditetapkan nilai yang adil. Artinya barangnya kan kalau kita sekarang punya barang dagangan, kita hitung barang dagangan kita berapa ini banyaknya. Ya, kalau kita semacam warung kelontongan atau warung-warung yang lainnya, kita hitung semua barang-barang ini dengan harga pokok yang hari itu. Ya, bukan harga yang dulu membeli, tapi harga pokok pada hari itu. Itu yang dihitung. Ya, wa yuqawwimuha taqwiman adilan. Kemudian dinilai harganya. Oh, barang ini, odol itu harganya sekian. Ya, makanan ini harganya sekian, dan sebagainya. Fasahibul baqalah, maka seorang yang memiliki toko baqalah masalan yuhsi jami'a ma fi baqalatihi, dia menghitung segala sesuatu yang ada pada barang dagangannya. Mana dagangannya semua dilihat. Ya, dihitung. Min anwa'il ma'rudat lil bait, yaitu dari berbagai macam barang-barang yang untuk memang dijual belikan. Minal mu'allabat, baik itu makanan kaleng, wa asnaful badha'i, dan wa asnafil badha'i, yaitu barang dagangan yang lainnya. Jadi kan kalau kita punya barang warung kelontong, itu kan tidak jual hanya satu macam, tapi berbagai macam. Di sini dikatakan mu'allabat, makanan kaleng. Ya, ini menunjukkan ya ternyata ini kena zakatnya juga, dihitung. Ya, semua yang dia jual, susu, apalagi beras, semuanya dia hitung, dinilai berapa angka uangnya semua dengan harga pokok hari itu. Wasahibul aliyat, ya, begitu juga pemilik toko alat-alat. Ya, waqita'il ghiyar, begitu juga pemilik toko onderdil. Wal makain, mesin-mesin. Ya, wasayyarat, mobil, ya, al-ma'rudah lil bai', ya, yang jual beli mobil, yang lil bai', yang untuk diperjualbelikan, yuhsiha wa yuqawwimuha, dihitung secara detail dan dinilai, ditetapkan nilainya berapa. Ya, kalau kita di Indonesia berarti ditetapkan dengan nilai rupiah. Wa sahibul aradi wal imarat al-ma'rudah, begitu juga orang yang jual beli tanah, imarat, jual beli bangunan, ya, al-ma'rudah lil bai', yang jual beli itu yuqawwimuha bima tusawi, sama juga dihitung dengan harga pasarannya. Ya, dengan harga, ya, istilahnya berapa pokoknya ini. Ya, jadi kalau jual, dia memang bisnisnya jual beli tanah, wal imarat, ya, dan gedung-gedung, rumah dan sebagainya. Ammal imarat wal buyut was sayyarat, adapun gedung-gedung atau rumah-rumah, was sayyarat, begitu juga mobil-mobil, al muaddah lil ijar, yang memang disiapkan untuk disewakan. Jadi kita punya kontrakan, ya, atau kita punya mobil yang mana kita rentalkan, ya, fala zakata fi dzawatiha, tidak ada zakat kepada zatnya.
Maksudnya apa? Tidak dihitung nilai barang barang tersebut. Tadi kan saya katakan gedung atau dia punya mobil. Oh, mobilnya ini berapa harganya? Oh, ini karena mobilnya mobil mewah, harganya sekarang ini 500 juta. Tidak dihitung begitu. Ya, kenapa? Karena mobil ini disiapkan untuk disewakan, bukan dijual belikan, tapi disewakan. Maka fala zakata fi zawatiha, maka tidak ada zakat pada zatnya, pada barangnya. Wa innama tajibuz zakat, tetapi yang diwajib dizakatkan fi ma tahassala alaihi sahibuha min ijariha idza hala alaihi al-haul. Tapi yang dizakatkan, wajib dizakatkan itu adalah hasilnya. Ya, hasilnya. Hasil dari sewanya. Ini yang dizakatkan. Ya, tetapi di sini idza hala alaihil haul, kalau memang mencapai haul. Begitu juga dihitung nisabnya. Kadang kita sekarang punya mobil yang sering kita sewakan. Ya, kalau kita hitung-hitung sewa mobil sekarang 150.000. Ya, dikali seandainya sekarang 150.000 dikali 1 bulan kan 4.500.000. Ya, kalau seandainya setiap hari dipakai mobil itu. 4.500.000 dikalikan nanti dalam waktu setahun, dikalikan 12 bulan. Ini kalau kalau ini. Kemudian rumah juga begitu sama. Tapi dilihat mencapai apa enggak nisabnya ini. Kalau ternyata kita sudah sewakan tiap hari, bahkan ada yang nyewa mobil kita atau kontrakan kita, ada yang sudah siap bayar sekian tahun, dia bayar. Ternyata kontrakan itu sebelum uang hasil kontrakan atau uang hasil sewanya itu sebelum sampai pada setahun sudah habis untuk kehidupan sehari-hari. Maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Ya, makanya zakat dari sewa itu adalah kalau sudah mencapai 1 tahun. Begitu juga sudah mencapai angka nisab. Artinya angkanya tetap tidak berubah. Ya, tapi kan ada sekarang orang yang punya mobil ya dia rentalkan. Itu ya, jadi yang hasil yang dia rentalkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah ini ya, jadi orang yang memiliki zakat rumah yang disewakan dan sebagainya itu terhitung haulnya. Ya, dan begitu juga terhitung nisabnya. Ya, ingat ini yang disewakan, harganya. Ingat harga sewanya yang kena, bukan barangnya. Wal buyut al muaddah lisukna. Adapun sekarang sehingga rumah yang disiapkan untuk dihuni atau ditinggali. Maksudnya dijadikan tempat tinggal. Wasayyarat al muaddah lirrukub. Begitu juga mobil-mobil yang disiapkan untuk dikendarai. Dia beli mobil ini, mobil itu dengan tujuan untuk dikendarai, bukan untuk disewakan atau bukan dalam rangka untuk jual beli. Ya, wal hajah, yaitu dia beli mobil dalam suatu kebutuhan, untuk kebutuhannya sehari-hari. La zakata fiha, maka tidak ada zakat baginya. Ya, begitu juga motor yang kita punya, yang kita bukan dengan maksud sewa, dia tidak terhitung zakat, tidak ada zakatnya. Wa kadzalika asasul manzil. Begitu juga perabotan rumah-rumah. Ya, yang di rumah kan banyak itu perabotannya. Piringnya, lemarinya, ya, karpetnya, semuanya perabotan dalam rumah tangga yang memang untuk dipakai untuk sehari-hari, itu tidak ada zakatnya. Kemudian wa asasud dukan. Begitu juga alat-alat alat-alat untuk di toko, alat-alat bantu ya, semacam wa alat tajir, begitu juga alat untuk berjualan. Ya. Semacam apa? Kal azra, seperti meteran. Ya kan? Kalau dia tukang kain, ya, jadi jual kain kan biasanya ada meteran di rumahnya atau di tokonya ada meteran. Kalau dia jual bisnis kain, berarti dia punya meteran. Kemudian apa? Wal makayil, timbangan-timbangan. Jadi kalau pedagang beras atau pedagang-pedagang yang membutuhkan timbangan. Wal mawazin, begitu juga takaran-takaran. Ya, wa qawarir al-itar. Botol-botol
botol-botol parfum. Ya kan, kalau kita datang ke toko parfum banyak botol-botol yang besar. Maka itu tidak dihitung zakatnya. Ya, karena itu adalah alat, sebagai alat penunjang saja. Ya, bukan sesuatu yang memang dijual belikan. Tidak dihitung. Ya. Jadi alat-alat itu yang tidak dihitung. Begitu juga nanti meja. Kan biasanya kalau di warung ada meja. Ya, meja atau etalase, ya. Etalase yang kaca atau etalase rak dan sebagainya, itu tidak terhitung karena itu hanya sebagai alat. Ya, alat untuk dagangan kita. Bukan sesuatu yang untuk dijual belikan. Ya. Wa qawaril al-itar, begitu juga botol-botol parfum. Jadi tidak ada zakatnya. Kullu hadhil asya' la zakata fiha, maka semuanya ini tidak ada zakatnya, li'annaha la tuba' litijarah. Kenapa? Karena dia memang bukan untuk dijual litijarah, diperjual belikan. Bukan itu yang dijual belikan. Kalau meterannya dijual terus besok pakai apa? Ngukur kainnya. Ya kan? Memang artinya memang menjadi kebutuhan dalam perdagangan. Jadi yang dihitung apa? Kalau dia toko kain, berarti yang dihitung apanya? Kainnya. Ya, yang mana yang dia jual itulah yang dihitung sebagai barang dagangan. Ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin semuanya, akhrij zakata malika, keluarkanlah zakat hartamu, an tayyibin nafsin wahtisabin, dari yang terbaik dan jelas hitungannya. Ya, dan ihtisab, mengharapkan pahala. Ya, artinya zakat yang kita keluarkan zakat yang baik, ya, yang baik dari diri kita, dan niatannya adalah untuk mendapatkan pahala. Wa'tabirha maghnama, dan jadikanlah dia, jadi harta yang kita zakatkan ini, ya, jadikan ini sebagai maghnam, ghanimah, ya, laka fid dunya wal akhirah. Jadikan dia sebagai harta, artinya harta rampasan, ya, harta yang maghnaman laka fid dunya, yang artinya berguna di dunia dan akhirat. Wala ta'tabirha mughrama, jangan dihitung ini adalah sebagai denda. Ya, zakat ini jangan dihitung sebagai denda, mau tidak mau harus bayar. Artinya mengeluarkan zakat dalam keadaan cemberut, tidak terima. Ya, lihat firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 98-99. Allah Ta'ala berfirman, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair 'alaihim da'iratus sawu' wallahu sami'un alim. Dan di antara orang-orang Arab Badui ada yang menjadikan apa-apa yang mereka infakkan itu sebagai kerugian atau sebagai denda. Jadi mereka menganggap zakat yang dikeluarkan itu adalah denda. Wa yatarabbasu bikumud dawair, dan mereka justru mengharapkan mara bahaya bagi kalian, bagi kaum muslimin. Ya, alaihim dairatus sawu, justru ya mereka berharap kaum muslimin mendapatkan mara bahaya. Justru kata Allah, justru merekalah yang mendapatkan mara bahaya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa minal a'rab, kemudian yang kedua kata Allah, ada di antara orang Arab Badui juga, may yu'minu billahi wal yaumil akhir, yaitu dia memang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa shalawatir rasul. Jadi dia menjadikan apa-apa yang dia infakkan itu, ya, apa yang dia zakatkan itu sebagai sesuatu, sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala innaha qurbatun, maka kata Allah mengatakan ala innaha qurbah. Ketahuilah bahwasanya itulah yang dinamanya qurbah, pendekatan. Ya. Jadi yang yang Arab Badui yang kedua inilah yang benar. Itu adalah sebagai qurbah, mendekatkan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala. Qurbatun lahum, alat untuk mendekat, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. La sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah akan memasukkan orang-orang atau mereka, ya, orang-orang yang berinfak tetapi dengan tujuan ingin mendekatkan diri kepada Allah dan niatnya untuk mendapatkan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan masuk ke dalam rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fakullu minas sinfaini yukhrijuz zakah. Maka kalau kita lihat, ya, dari keduanya, artinya sama-sama Arab Badui. Jadi ada dua orang. Ya, dua orang ini dari Arab Badui sama-sama mengeluarkan zakat. Cuman apa? Wa yu'amilu indallahi ala hasabi niyyatihi wa qasdihi. Tetapi Allah di sini bermuamalah. Artinya menghitung, membalas, ya, membalas, ya, jadi zakat mereka berdua ini sesuai dengan apa yang dia niatkan dan maksudkan. Ya, fahaula, jadi mereka akhraju wa nawauha maghrama. Jadi yang pertama yang mengeluarkan zakat dan meniatkan itu adalah sebagai denda, ya, yatasattaruna biha an hukmil Islam fihim, yang itu hanya sebagai alat untuk bersembunyi, ya, dari hukum Islam. Hanya sebagai alat untuk bersembunyi. Saya kalau tidak bayar zakat daripada nanti malah saya malah diperangi, ya, dan sebagainya. Ya, untuk menutupi semua itu, ya, menutupi dari hukum Islam. Ya. Wa yantaziruna an tadura ad-dairah 'alal muslimin, dan bahkan mengharapkan apa? Ya sudah, saya bayar zakatnya nanti, ya, hati-hati orang muslim ini. Kapan mereka, ya, dapatkan bahaya, kita serang. Ya, mereka menunggu-nunggu mara bahaya bagi kaum muslimin liyantaqimu minhum, supaya bisa balas dendam. Ya, jadi mereka ada niatan yang buruk dalam mengeluarkan zakat. Ya. Fasara jazaohum anna alaihim dairatas sau. Justru apa? Balasan yang mereka dapat itu adalah justru apa? Balasan mara bahaya atau keburukan. Wa harramus sawab. Ya, wa hurrimus sawab, dan mereka diharamkan mendapatkan pahala. Wa khasiru min amwalihim. Dan apa? Mereka merugi dalam harta mereka, tidak dapat apa-apa, hartanya berkurang, malah kemudian apa? Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, hilang begitu saja. Ya. Ini untuk orang yang pertama. Jadi orang yang pertama dengan niatan tadi, ya, ini hanya untuk menutupi diri saja, ya, bukan dengan maksud ibadah. Maka kata Allah di sini apa? Bahwasanya mereka yang akan mendapatkan mara bahaya dan mereka mendapatkan kerugian. Adapun wal mukminun, yang kedua orang yang beriman, ya'tabiruna zakah, bahwasanya dia menganggap zakat yang dia keluarkan itu hina yukhrijunaha qurubatin lahum. Dia menganggap bahwa apa yang dia keluarkan ini adalah sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Fahaula yuwaffiru lahum al-ajr. Maka untuk mereka lah disiapkan pahala. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu bi khairin min. Dan bahkan disiapkan bagi mereka apa? Ya, disiapkan bagi mereka ma anfaqu khair. Jadi sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka infakkan, dari apa yang mereka zakatkan, diberikan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan lebih baik daripada zakat yang dikeluarkan. Lihat. Firman Allah tadi mengatakan ala innaha qurbatun. Ketahuilah itulah yang dinamakan kurbah. Itulah yang dinamakan mendekatkan diri kepada Allah yang benar, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Surat At-Taubah ayat 99. Liniyatihim al-hasanah wa maqsadihim al-asma.
Dengan apa? Kenapa mereka diberikan rahmat, dijadikan dimasukkan mereka ke dalam rahmat Allah? Kenapa? Karena niat baik mereka. Ya, begitu juga dan tingginya maksud mereka. Tingginya tujuan mereka memberikan zakat itu. Ya, fattaqillaha ayyuhal muslim, bertakwalah wahai kaum muslimin. Wastash'ir dan renungilah hadhil ma'ani, makna ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20, wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala mengatakan, ya, wa aqridullaha qardan hasanah, pinjamkanlah Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, jadi zakat yang kita berikan atau infak yang kita berikan itu diibaratkan oleh Allah itu sebagai memberikan hutang kepada Allah. Ya, namanya orang diberikan hutang, kalau orang berhutang berarti dia harus bayar. Berarti orang yang berinfak itu pasti Allah akan berikan ganjaran, tetapi dengan niat yang tadi. Ya, wa aqridullaha qardan hasana. Ya, bahwasanya pinjamkanlah Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi bahasa infak itu dipakai bahasa pinjaman. Artinya orang meminjam harus mengembalikan, pasti Allah kembalikan. Maksudnya pasti Allah akan berikan pahalanya. Wa ma tunfiqu li anfusikum min khair. Bahwasanya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, dan apa-apa yang kalian berikan untuk diri kalian sendiri dari kebaikan, tajiduhu indallahi wa khaira, maka engkau pun akan mendapatkan di sisinya kebaikan. Jadi apa yang kita infakkan kebaikan, jangan takut. Ya, Allah akan balas. Ya, di sisi Allah itu adalah kebaikan, tidak berubah. Ya, yang baik tidak berubah menjadi buruk, yang buruk tidak berubah menjadi baik. Ya, sebagaimana yang kita lakukan, tuqaddimu li anfusikum min khair. Kenapa? Karena yang kita berikan adalah yang baik. Begitu juga di sisi Allah akan kita dapatkan baik, wa a'zama ajra, dan mendapatkan bukan hanya kebaikan di sisi Allah, tapi mendapatkan pahala yang besar, pahala yang agung. Wastaghfirullah, maka Allah katakan istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini mungkin berkenaan dengan zakatul urud, zakat barang dagangan. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Pertanyaannya ini, untuk barang dagangan yang sekiranya belum laku, ya, bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakatnya? Apakah dihitung dari harga belinya atau harga jual? Ya, sebagaimana yang kita katakan, jadi barang yang tidak laku, seandainya barang itu dia beli 2 tahun yang lalu, dia jual beli bisnis mobil, ya, jual beli mobil. Mobil dia beli dengan ratusan juta, ternyata sampai tahun ini 2 tahun berikutnya belum laku-laku. Apakah dihitung? Dihitung. Ya, kalau ingat sudah memang mencapai nisab dan mencapai haul, maka hitungannya adalah hitungan pokok pada hari itu. Kira-kira harga pokok untuk barang ini, mobil A ini, kira-kira hari ini berapa ya? Bukan harga jual, ingat, tapi harga pokok. Kalau harga jual kasihan nanti yang membayar zakat lebih,
Ya, kan Allah sudah katakan tawassut, tengah-tengah, sehingga supaya menimbulkan keadilan. Ya, makanya yang dihitung adalah harga pokok saat itu, bukan saat beli. Bisa saja waktu beli dulu harganya 200 juta. Ya, mobil dulu beli bekas. Ternyata sekarang ada peraturan lagi, ya, istilahnya dengan istilah sekarang mobil baru justru lebih murah daripada mobil bekas. Ya, mau tidak mau kan mobil mulai turun harganya. Berarti dihitung hari ini. Atau mungkin dia dulu belinya murah, sekarang harganya mahal. Dihitung dengan harga pokok hari itu. Supaya adil. Ya. Kalau dihitung dengan harga jual, oh ini harga pokok sekarang ini biasanya mobil ini 200 juta harganya sekarang. Kalau pokoknya. Berarti saya jualnya 250 juta. Yang dihitung 200 jutanya, bukan 250 jutanya. Ya, jadi harga pokok pada hari itu, bukan waktu membeli. Bisa saja membelinya pada tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Ya, bisa berubah harganya. Baik, selanjutnya. Jika ana jual beli rumah, kemudian pembayaran dalam bentuk kredit atau diangsur. Jika ana jual beli rumah, kemudian pembayaran dalam bentuk kredit atau diangsur. Dan baru tahun depan atau 2 tahun lagi baru selesai pembayaran secara kontannya. Bagaimana ana mengeluarkan zakatnya? Apakah di awal transaksi atau setelah lunas kredit dan angsurannya? Jadi kalau dia memang nyicil rumah itu kan belum. Ya, belum terhitung. Itu pun kalau udah dapat, belum. Ya, kalau dapat. Ya, kadang-kadang nanti ternyata macet di tengah. Ya, sehingga masih bingung ini milik siapa. Bahkan kalau nanti macet di tengah terjadilah pergolakan. Ini milik siapa ini? Ini baru setengah. Ya. Jadi Allahu alam nanti dihitung kalau memang sudah saatnya dia artinya sudah dapat rumah itu. Ya, berarti dia belum memiliki secara sempurna. Makanya kan ada pemilikan sempurna. Kalau dia masih nyicil belum berarti. Ya. Apalagi dia beli dalam rangka untuk kebutuhannya. Ya, bukan untuk dijual belikan. Dalam rangka untuk kebutuhan, mau ditempati dan sebagainya. Allahu alam. Ana punya usaha online di bidang baju dan konveksi. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan ana? Antum hitung semuanya barang dagangannya. Ya, dihitung semuanya. Kalau sudah mencapai nisab, sudah mencapai nisab. Sekarang kalau seandainya barang dagangan, kita ambil nisab yang paling terendah. Kita ambil nisabnya perak yang harganya 10.000 per gram. Nisabnya perak kan kira-kira 595 gram. Ya, kalau kita hitung ya sekitar 6 juta lah. Ya, kalau kita ambil emas kan tinggi, sekitar 65 jutaan dengan harga emas sekarang yang 85 gram. Ya, kalau yang ini kita pakai anggap yang paling terendah, yang mana menguntungkan orang miskin kira-kira, yang mana? Kita anggap yang perak. Ya sudah, kalau seandainya barang dagangan yang kita jual sudah mencapai itu 6 juta semuanya, bahkan ada uang di toko tersebut juga ada uang simpanan dan sebagainya, itu dihitung semua. Kira-kira sudah mencapai 6 juta atau belum? Kalau sudah mencapai 6 juta baru nanti tahun depan dibayar. Kalau memang masih angka 6 juta, ternyata tahun depan berkurang dari 6 juta, berarti dia belum bayar. Jadi nisab itu dimulai pada saat memang sudah angkanya tinggi dan menetap. Ya, angkanya sudah masuk nisab dan ini harus menetap selama 1 tahun. Istilah balance Ya, seimbang terus, enggak. Ya, kalau dia naik, nah ini kalau naik dia wajib melahirkan zakat. Atau dia seimbang, ternyata hari ini 6 juta, tahun depan 6 juta, bayar dia. Tapi ternyata tahun depan menurun, tidak bayar. Kenapa? Syaratnya harus mencapai nisab. Ya, jadi dihitung semua barang dagangannya yang ada pada saat itu dan uang yang dia punya. Ya, kalau memang ada uang yang dia punya, dia hitung juga semuanya. Ya, ingat bagaimana tadi yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah, hitunglah sebagaimana kita sebagaimana orang yang pelit menghitung barang yang dia miliki. Betul-betul sangat detail. Ya sudah, ya insya Allah apa yang kita keluarkan ini sebagai sebagai alat bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita sedekahkan insya Allah akan menumbuhkan kebaikan.
Ya, jadi dihitung semua barangnya dihitung di hari itu. Ya, di hari itu, di saat sudah mencapai 1 tahun penuh. Baru dihitung semuanya berapa ya kira-kira barang yang saya miliki. Uangnya berapa ya? Ya, kemudian nanti setelah itu uangnya berapa dan berapa kira-kira hutang yang harus saya bayar pada tempo ini. Oh, ternyata dikurangi utang, ternyata masih di angka lebih 6 juta. Ya tetap dia bayar. Ternyata kalau dia bayar hutang pada saat itu, di tempo saat itu dia harus bayar hutang, ya mau tidak mau. Berarti kalau hutangnya ini sampai menghabiskan, ya sudah, berarti dia tidak ada kewajiban zakat. Berarti di sini ya kalau di istilah matematikanya itu barang dagang yang dia miliki, kemudian modal atau mungkin simpenannya dia miliki ditambah, kemudian dikurangi 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 hutangnya yang jatuh tempo pada saat itu. Kira-kira berapa ini? Ya, kalau seandainya masih di atas 6 juta, baru nanti dibagi atau dikali 2,5%. Ya itu ya, mungkin yang bisa artinya mungkin itu secara singkat sebenarnya kalau ini kalau ada papan tulis sebenarnya enak, kita bisa menghitungnya. Ya, Allahu a'lam. Ana berbisnis jual beli motor dan ana tidak menyimpan atau menstok barang kendaraan. Jadi ada yang nitip kendaraan dan ana bantu jualkan. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Kalau bantu, sekarang kan dia bantu. Ini secara tidak langsung dia maklar. Ya, maklar, apakah ada wajib zakatnya? Jadi kalau maklar ternyata ya mau nanti zakat yang dia keluarkan ini adalah uang yang bisa dia simpan. Ya, uang yang bisa dia simpan dari maklaran itu. Ya, ternyata dia hasil maklar, anggaplah dapat sekian. Ternyata habis untuk kehidupan sehari-hari. Ya, habis untuk kehidupan sehari-hari. Dia tidak punya barang, dia hanya bantu orang jualin barang orang. Ya. Kalau ternyata apa yang dia jual dia bantu jual, kemudian dia dapat keuntungan yang sangat besar, dia simpan. Nah, ini yang kena zakatnya. Ya. Ini yang kena zakatnya, yang disimpan. Kalau hanya sekadar bantuan, ya sudah, dia hanya membantu jual, itu bukan barangnya dia hanya bantu untuk ikut menjual. Karena namanya usaha tidak menentu dan tidak terus menerus laku motornya. Nah, ini dia. Ya, apakah setiap transaksi yang laku langsung dikeluarkan atau bagaimana? Tidak. Karena memang zakat seperti ini harus mencapai nisab dan harus sudah mencapai haul. Ya, tidak ada istilahnya nanti zakat bulanan, tidak ada. Zakat itu tetap hitungannya haul, sudah mencapai 1 tahun. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada ya. Baik, saya lanjutkan sedikit. Zakatul fitr babun fi zakatil fitri. Sekarang kita akan bahas zakat fitri, zakat fitrah. Masya Allah ya. Kalau dengar zakat fitrah ini, Masya Allah. Berarti kita berbicara tentang hari raya Idul Fitri. Kalau sudah berbicara tentang hari raya Idul Fitri, berarti berbicara tentang Ramadan. Masya Allah, mudah-mudahan. Ya, Ramadan kan kurang dari 3 bulan lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan kita bisa maksimal melaksanakan ibadah, meraih pahala-pahala yang sangat luar biasa di Ramadan, dan bahkan dosa-dosa kita diampuni di Ramadan, dan kita mudah-mudahan mendapatkan keutamaan ya Ramadan, yaitu terlebih malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baik, babun fi zakatil fitri, bab tentang zakat fitrah. Zakatul fitri min Ramadanil mubarak. Zakat fitrah itu diberikan Ramadan, pada bulan Ramadan yang al-mubarak. Masya Allah. Ramadan yang penuh diberkahi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu ya Ramadan ini. Masya Allah, berkah. Tusamma bidzalika li'annal fitr sababuha. Kenapa dinamakan itu zakat fitr? Kenapa? Karena ada sebabnya. Karena itulah sebagai penyebabnya. Fa'idhafatiha maka mengidofahkan atau menyandarkannya kepada fitr
Kenapa? Min idhofati syai' ila sababihi, yaitu menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. Dinamakan zakat fitrah. Ya kan, ada fitrah itu kan bermakna, yang bisa bermakna iftar, makan. Ya, iftar itu kan makan. Jadi kalau dia pas puasa, saum, pas buka puasa namanya iftar. Jadi dinamakan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini berkenaan dengan adanya bulan puasa. Wad dalilu ala wujubiha alkitab was sunnah wal ijma'. Dan dalil tentang kewajiban zakat fitrah ini, masya Allah, sangat jelas. Al-Quran, sunnah, ijma'. Tiga-tiganya berbicara. Semuanya berbicara. Ya, jelas. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, qad aflaha man tazakka, Al-A'la ayat 14. Sungguh sangat bahagia, sungguh sangat beruntung orang yang mensucikan dirinya. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama us-salaf mengatakan yang dimaksud dengan al-murad bit tazakki, yang dimaksud dengan tazakka di sini, qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang bertazakka. Ya, apa itu tazakka? Ikhraju zakatil fitri, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Ternyata zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan diri. Maka bahagialah orang yang mensucikan dirinya. Wa tadkhulu fi umumi qoulihi ta'ala, dan masuk pada ayat yang umum. Allah Ta'ala mengatakan wa atuz zakah. Banyak kita. Sangat banyak ayat ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Banyak sekali. Ya, masuk ke dalam ayat ini zakat. Oh, bayar zakat apa? Bisa juga termasuk zakat fitrah. Wa fis sahihaini, dan kita lihat tadi Al-Qur'annya. Kemudian dalam sahihaini, Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ya, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, memfardukan zakat al-fitri, zakat fitrah, sa'an min tamrin au sa'an min syairin, yaitu satu sok kurma atau satu sok gandum. Ya, Rasul mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma atau satu sok gandum. Ya, alal abdi wal hurri. Jadi zakat fitrah ini kewajiban siapa? Hamba sahaya dan hur, orang yang merdeka. Oh, hamba sahaya juga wajib membayar zakat fitrah. Yang hamba sahaya aja wajib, apalagi yang merdeka. Kemudian Rasul katakan lagi, wadzakari wal unsa, laki-laki maupun perempuan sama. Wassogiri wal kabiri. Ya, begitu juga yang kecil maupun yang sudah dewasa, minal muslimin, dari kalangan orang Islam saja. Jadi orang kafir tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah, tidak sah. Ya, tidak sah zakat fitrah yang dia bayarkan. Ya, mana dia? Wasogiri, ya. Jadi kewajiban zakat fitrah ini kepada seorang hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun sudah dewasa, minal muslimin, dari kalangan orang Islam. Ya. Wa qad haka ghairu wahidin minal ulama. Begitu juga dihikayatkan, diceritakan, ya, bahwasanya bukan hanya, ya, tidak satu saja dari kalangan ulama. Bahkan apa? Ijma'ul muslimin ala wujubiha. Bahkan dikatakan ijma', sepakat. Seluruh kaum muslimin sepakat, ulama kaum muslimin, ya, ini sepakat tentang kewajiban bayar zakat fitrah. Ya, jadi jelas, berarti ada 3 sandarannya. Al-Qur'an, kemudian hadis, sunnah, kemudian baru ada ijma'. Ini menjadi hukum dasar, ya, hukum dasar tentang masalah zakat fitrah ini. Wal hikmah fi masyru'iyyatiha, apa hikmah tentang disyariatkan bayar zakat fitrah ini? Annaha tuhratan lis-shaim. Ya, bahwasanya ini adalah sebagai apa? Annaha tuhratun. Ini adalah sebagai bentuk mensucikan, ya, mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa.
Ya, minal lagwi warrofas, dari hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Jadi kan orang puasa itu kan 30 hari. Puasa Ramadan kan kita laksanakan sebanyak 1 bulan penuh. Ya, 29 atau 30 hari. Biasanya kan dalam waktu 30 hari ini ada saja. Ya, dalam puasa kita Masya Allah masih ada yang namanya perbuatan yang sia-sia. Ya, masih ya ndak karu-karuan. Artinya seharusnya di bulan puasa banyak zikir, banyak ngaji, pokoknya ibadahnya penuh. Tapi ada saja perbuatan yang kadang-kadang kita lalai, yang tidak ada apa gunanya. Yang ini kita lakukan. Ya, yang ini kita lakukan biasanya di bulan puasa, sehingga adanya zakat fitrah ini adalah sebagai pensucian terhadap hal-hal yang sia-sia atau yang tidak berguna yang kita lakukan di saat kita berpuasa Ramadan kemarin. Kemudian apa? Wa tu'matun lil masakin, dan ini adalah sebagai makanan bagi orang miskin. Ya, makanan bagi orang miskin. Maka nanti terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini bisa diberikan enggak kepada selain miskin? Atau zakat fitrah ini sama enggak pendistribusiannya seperti zakat yang lain, zakat mal dan sebagainya, yang ada 8 golongan yang berhak mendapatkan. Terjadi khilaf. Karena melihat hadis yang ada, tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Ada ya. Nanti terjadi khilaf, ada yang mengatakan oh ini khusus untuk orang miskin saja. Jadi orang yang berhutang atau orang yang melakukan perang fisabilillah dan sebagainya tidak dapat. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada juga yang mengatakan sama. Ini termasuk zakat juga sama. Jadi boleh diberikan kepada siapapun. Ya. Wa syakara wa syukrun lillah. Dan ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala ala itmami faridatis siyam. Ya. Sebagai bentuk syukur kepada Allah, yaitu dalam rangka menyempurnakan kewajiban berpuasa. Masya Allah ya. Jadi harus ya, puasa ini kan butuh yang namanya hidayah. Ya, tidak semua bisa menjalankan puasa secara baik. Maka ketika kita mampu melaksanakan puasa ini secara baik, ingat itu adalah pertolongan Allah. Karena Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan kemudahan, Allah yang memberikan hidayah, maka wajib patut kita syukuri. Gimana cara bersyukur yang benar? Ya seperti ini. Salah satu syukur yang benar adalah yaitu membayar zakat fitrah. Nah ini mungkin yang bisa kami bahas pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Saya akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.